Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala babu qallama yutabu minal bid'ati. Qallama ini qalilun ma. Qallama ay qalilun ma. Qalla yaqillu. Qallama yutabu minal bid'ati. Ay qalilun ma yutabu minal bid'ati. Bahwa hanya sedikit orang-orang yang bertaubat dari bid'ah. Babu qallama yutabu minal bid'ati. Karena bid'ah itu adalah kemasan, ya, yang disusupkan ke dalam Islam. Sehingga orang mengira bahwa itu adalah dari Islam. Padahal bukan. Lain dengan maksiat. Kalau maksiat, pelaku kemaksiatan dia mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah maksiat. Seorang judi, zina, minum khamr, dan yang lainnya, makan riba. Dia tahu bahwa itu maksiat. Dan maksiat-maksiat yang lainnya. Makanya lebih mudah mereka untuk bertobat. Ya. Karena dia tahu bahwa itu adalah maksiat. Lain halnya dengan bid'ah. Ya, orang yang melakukan bid'ah atau al-mubtadi, pencetak bid'ah, ya, mereka ini menganggap bahwa bid'ah itu bagian dari agama. Maka sulit untuk bertobat. Jadi bid'ah itu ibaratnya barang palsu yang dimasukkan dalam Islam. Ya, itu bid'ah. Sesuatu yang palsu dikamasi, kemudian dimasukkan, disisipkan dalam Islam. Nah, orang yang tidak mengetahui, dia mengira bahwa yang palsu itu adalah asli. Ya. Tapi orang berilmu yang tahu, maka dia tahu bahwa itu tidak asli, barang palsu. Ya. Maka seorang mengetahui yang palsu itu kalau dia tahu yang aslinya. Tapi kalau seorang tidak tahu yang asli, maka dia dengan mudah terpengaruh, tertipu oleh sesuatu yang palsu itu. Maka dari itu sedikit di antara manusia atau ahlul bidah yang bertobat dari bid'ah. Dalil yang dibawakan oleh al-muallif
Qala ta'ala faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudhilla an-nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiban, dari orang yang membuat kedustaan dengan mengatasnamakan Allah. Iftara 'ala Allahi kadiban. Apa tujuannya? Liyudhillan nasa bighairi ilmin, agar dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jadi orang-orang tersesat, orang yang tidak punya ilmu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, tafsir ayat ini, yaqulu jalla thana'uhu, Allah jalla thana'uhu berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Yaqul faman ashaddu zulman li nafsihi. Siapakah orang yang lebih mendolimi dirinya, ya, wa ab'adu anil haqqi, dan dia lebih jauh dari kebenaran, mimman takharrasa 'ala Allah. Takharrasa yani kadhiba, yakdzibu. Takharrasa bimana kadhiba yakdzibu, yang dia berbohong terhadap Allah atau mengatasnamakan Allah. Takharrasa kila al-kadhib wa adhafa ilaihi tahrim ma lam yuharrim wa tahlil ma lam yuhallil. Termasuk dalam hal ini adalah yang termasuk berdusta dengan mengatasnamakan Allah, berbohong dan menisbahkan kebohongan kepada Allah, adalah tahrim ma lam yuharrim, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, wa tahlil ma lam yuhallil, dan menghalalkan apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyudhillan nasa bighairi ilmin, agar dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya. Agar dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Kemudian dia yaqul liyudhillan nasa bighairi ilmin, yaqul liyasuddahum an sabilihi, yaitu dia menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Itu mengada-ngada sesuatu dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyudhillan nasa bighairi ilmin. Ya. Nah, masalah ini ada dua masalah, ada dua golongan manusia. Ada yang memang memproduksi bid'ah untuk menyesatkan manusia. Ini lebih berat, ya. Dosanya lebih berat. Setiap orang yang tersesat karena bid'ahnya, maka dia mendapat dosanya. Ada orang yang melakukan bid'ah itu ini di bawahnya karena dia tidak tahu. Orangnya polos, hanya dia dianggap ini baik, ya. Dan dia tidak memproduksi bid'ah itu. Dia tidak membuat, dia bukan mubtadi, tapi dia ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, ya. Lain dengan orang yang membuat bid'ah, membuat cara dalam agama ini untuk menyesatkan manusia, untuk mengumpulkan, memakan harta dari manusia. Ini dosa jauh lebih besar daripada orang yang dia ikut-ikutan, ya, karena ketidaktahuannya. Maka dia ikuti. Dia anggap ini baik, ya. Maka dosa orang ini lebih di bawah daripada yang pertama. Nah, ini juga sebagaimana yang disebutkan pada kajian yang sebelumnya. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, agar kita tidak mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-mubtadi, orang yang mengadakan bid'ah, yang memproduk bid'ah, tidak sama dengan orang yang dia mengikuti satu bid'ah karena ketidaktahuannya. Dia ikut-ikutan, ya. Maka harus dibedakan. Qala Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala fi tafsirihi, inna Allah la yahdi al-qaumadh dhalimin, ay la yuwaffiqu Allah lirrusydi man iftara 'ala Allah, yani kadiban. Ya, bahwa makna dari Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim
ay la yuwaffiq Allahu lirrusydi. Allah tidak memberi taufik untuk mendapatkan petunjuk. Man iftara 'ala Allahi, bagi orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Wa qala alaihi zur wal kadhib. Wa qala 'ala Allahi, ya, wa qala alaihi yani 'ala Allah. Jadi dia mengatakan sesuatu dengan mengatasnamakan Allah atau terhadap Allah Ta'ala, qaula zur wal kadhib, ya, dusta dan kepalsuan dan kedustaan. Itu dia mengadakan sesuatu dalam agama Allah, kemudian dia mengatakan ini dari Allah. Itu makna innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, berkaitan dengan ayat dengan yang sebelumnya. Baik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab, ya, hajaba at-taubah, sataro, yasturu, ya, ini menghalangi, membuat pembatas. Ya, Allah hajaba, menutupi taubat dari setiap sahibi bid'atin, dari setiap pelaku bid'ah, hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini riwayat Imam Ishaq dalam musnadnya, Ibnu Abi Asim At-Tabrani, dan disahihkan Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Jadi hadis Rasulullah SAW, ya, beliau menyatakan demikian, bahwa Allah menutup, menghijab taubat dari sahibu bid'atin. Ya, salah satu sebab adalah karena dia telah membuat sesuatu dengan mengatasnamakan Allah, dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkannya. Ya, maka dari itu Allah menutup pintu taubat baginya sampai dia itu meninggalkan taubatnya. Wa su'ila Imam Ahmad bin Hanbal an hadzal hadits ayu syai'in ma'nahu. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hadis ini, apa maknanya? Ayu syai'in ma'nahu, ma ma'nahu? Apa tafsirnya hadis ini? Qala Ahmad, kata Ahmad bin Hanbal, ay la yuwaffiqu, yani Allah la yuwaffaqu, artinya orang ini sahibu bid'atin la yuwaffaq, tidak diberi taufik. Oleh siapa? Oleh Allah. Ini fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya karena sudah diketahui, lil ilmi bihi, ya. Jadi fa'il itu tidak disebut, ya. Namanya fi'il la yudhkaru fa'iluhu, ya. Hudifal fa'il karena 4 sebab. Ini dalam ilmu nahwu, catat ya. Limadha hudifal fa'il? Kenapa fa'il tidak disebut? Yang disebut adalah jadi fi'il mabni lil majhul. Pertama, fa'il itu tidak disebutkan lil ilmi bihi karena sudah diketahui fa'ilnya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa menciptakan manusia? Ma'ruf atau ghair ma'ruf? Ma'lum atau ghair ma'lum? Ma'lumnya itu Allah Ta'ala. Khuliqal insan. Ini tidak disebutkan fa'ilnya karena sudah diketahui yang ciptakan manusia adalah Allah Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, lil jahli bihi, karena memang tidak tahu siapa fa'ilnya. Ya, jadi hudifal fa'il awalan lil ilmi bihi, karena sudah diketahui fa'ilnya. Contohnya tadi, khuliqa al-insan, uktub. Kemudian yang kedua, lil jahli bihi, karena memang tidak tahu siapa fa'ilnya. Contoh, suriqal malu, harta itu hilang, karena memang tidak tahu siapa yang sariknya. Ya, suriqal al-malu, karena tidak tahu siapa pelakunya. Intinya tahu-tahu barangnya hilang. Siapa yang ambil wallahu a'lam, tidak tahu. Jadi yang kedua adalah lil jahli bi. Contohnya apa? Suriqa al-malu. Yang ketiga, lil khaufi alaihi, karena khawatir, ya,
sesuatu menimpa fa'il tersebut. Lil khawfi alaihi. Karena khawatir kalau disebutkan fa'ilnya, ini fa'ilnya bakal dipanggil, dihukum. Hada lil khawfi alaihi. Contohnya apa? Kusirat az-zujajatu. Kaca itu pecah. Kusirat az-zujajah. Jadi ada orang mengetahui seseorang melempar sesuatu kena rumah orang. Ya. Kusirat az-zujajah. Dia tahu siapa orang yang lempar itu. Cuma dia tidak sebut karena khawatir nanti orang ini bakal mungkin dipanggil atau apalah. Ini yang khawatir kepada alaihi alal fa'il. Ya lil khawfi alal fa'il. Yang keempat, lil khawfi minhu. Karena takut terhadap fa'il itu. Apa contohnya? Ya, zulimal alimu. Orang alim itu dizalim. Siapa yang zaliminya? Misalnya penguasa. Ya, takut. Kalau disebut hadal rais, zalama hadal alim. Takut nanti tangkap. Ya. Jadi lil khawfi minhu ay min al fa'il. Contohnya apa? Zulimal alimu. Ada berapa tadi? Ada 4. Ya. Pertama apa? Wildan. Lil ilmi bihi. Karena sudah tahu siapa fa'ilnya. Apa contohnya? Khuliqal insan. Ukasha kedua. Lil jahli bihi. Karena memang tidak tahu siapa fa'ilnya. Contohnya. Suriqal malu. Harta itu hilang. 3. Nanda. Lil khawfi alaihi. Contohnya apa? Kusirat az-zujajatu. Kaca itu dipecahkan. Ya, karena takut nanti pelakunya bakal dituntut dan lain sebagainya. Keempat, lalu lil khawfi minhu. Contohnya apa? Zulimal alim. Ini ilmu yang tidak ada di kelas itu. Baik. Idzan huna su'ila al-Imam Ahmad an hadha al-hadis, ayu syai'in ma'nah? Qal la yuwaffaqu. Artinya orang itu tidak diberi taufik. Sahibul bid'ah itu tidak diberi taufik. Ya, makanya tidak disebut fa'ilnya. Siapa pemberi taufik? Allah Ta'ala. Ya, ada hidayah itu taufik. Karena hidayah ada 2 macam. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik. Ama hidayatul bayan disampaikan oleh para nabi, para ulama, para dai untuk menjelaskan hak dan batil. Itu hidayatul bayan. Keterangan atau hidayah berupa keterangan. Adapun hidayatul taufik, ya, ini hanya milik Allah. Tidak ada yang memberikan taufik kecuali Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberikan taufik pada aku kecuali Allah. Ya, idzan la yuwaffaqu. Orang ini tidak diberi taufik. Wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Dan dia tidak dimudahkan. Ya, wa la yuyassar. Wa la yusahhalu. Tidak dimudahkan orang ini sahibul bid'ah, ya, untuk taubat. Itu maknanya. Sulit dia bertaubat. Tapi apakah ada ahlul bidah yang bertaubat? Ya ada, walaupun langka. Tapi bisa jadi Allah menghendaki orang ini bertaubat, Allah berikan taufik padanya, sampai ilmu kepadanya, kemudian dia tinggalkan bid'ahnya. Seperti bid'ahnya Khawarij, sekelompok orang Khawarij yang didiskusi oleh Abdullah bin Abbas. Ya, karena dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, biarkan aku yang menghadapi mereka. Ali bin Abi Thalib khawatir kalau nanti dibuat sesuatu kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, tidak, jangan khawatir. Aku ini seorang punya ilmu dan aku seorang punya akhlak. Itu alasannya 2. Ya, punya ilmu dan akhlak. Ya, jadi sini pentingnya akhlak. Baik.
Nah, setelah didiskusi Abdullah bin Abbas berdiskusi dengan mereka, dialog dengan mereka, maka banyak di antara mereka yang taubat. Karena kebenaran sampai kepada mereka dan Allah memberi taufik pada mereka. Waqala Al-Hasan Al-Basri, aballahu tabaraka wa ta'ala an ya'dhana li sahibi hawa bitaubatin. Allah enggan, aba ya'ba. Jadi Allah enggan ya untuk mengizinkan ya li sahibi bid'at, li sahibi hawa, bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bid'ah, bitaubatin. Allah enggan untuk memberikan ya izin pada orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti penyimpangan atau bid'ah. Allah enggan memberikan taubat kepadanya. Wa qala Ibnu Syaudzab rahimahullah, sami'tu Abdullah bin Al-Qasim wa huwa yaqul. Anda silakan baca orangnya, siapa orangnya? Sami'tu Abdullah ibn Al-Qasim wa huwa yaqul, ma kana 'abdun ala hawan fatarakahu illa ila ma huwa syarrun minhu. Kata Abdullah ibn Al-Qasim, ma kana 'abdun ala hawa, tidaklah seorang mengikuti hawa nafsu ya, hawa yakni penyimpangan. Kemudian dia meninggalkan fatarakahu, kemudian dia meninggalkan hawa tadi itu, illa ila ma huwa syarrun minhu, melainkan dia berpindah kepada yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya. Jadi ini ada sebagian ahlul bid'ah yang demikian. Mereka meninggalkan satu bid'ah, pindah kepada bid'ah yang lebih dahsyat dari bid'ah yang sebelumnya. Qal fa dzakartu hadzal hadits li ba'di ashabina. Ya. Maka aku sebutkan hadis ini, ucapan Abdullah ibn Qasim ini, ya. Fa dzakartu hadzal hadits, hadzal kalam ini, hadzal hadis jadi hadzal kalam, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa dzakartu hadzal hadits li ba'di ashabina. Faqal, aku sampaikan ucapan Abdullah ibn Qasim ini kepada sebagian teman-teman kami. Maka dia mengatakan, tasdiquhu, yang membenarkan ucapan Abdullah ibn Qasim ini fi hadis an Nabi sallam, yaitu hadis Rasulullah sallam, yamruquna min ad-dini muruqas sahami. Yamruqun yani yakhrujun. Yamruqun artinya yakhrujun. Yamruquna min ad-din, mereka keluar dari agama Allah, muruqas sahmi minar ramiyati, seperti keluarnya, lepasnya anak panah dari busurnya. Seperti lepasnya as-sahmu, itu anak panah, bukan saham. Ya. Bukan saham perusahaan. Saham artinya apa? Anak panah. Ya, minar ramiyah, dari busurnya. Dari tempat dari tempat. Tsumma la yarji'una, kemudian mereka setelah keluar dari ibarat panah yang keluar dari busurnya itu, tsumma la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali hatta yarji as-sahmu ila fuqihi. Ya, hatta yarji as-sahmu, jadi mereka tidak akan kembali kepada kebenaran ya, sampai anak panah yang sudah lepas tadi itu kembali ke busurnya. Ini menunjukkan sulitnya. Makanya dalam bahasa kita, peluru itu kalau sudah ditembakkan tidak mungkin masuk lagi ke dalam senjata. Ibaratnya begitulah. Ya, sering kita dengar ibarat peluru yang sudah ditembak. Oh ya, kalam, ucapan itu juga demikian. Orang berbicara itu ibarat peluru yang keluar dari mulutnya, dari lisannya. Kalau dia diam masih dikuasai. Begitu dikeluarkan, sulit untuk ditarik. Ya, ibarat peluru yang sudah keluar dari senjatanya, sulit untuk dikembalikan. Tidak bid'ah pun demikian. Ya, kalau sudah keluar dengan bid'ah mereka, sulit untuk kembali kepada al-haq. An Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama hadis, beliau berkata, kana rajulun yara ra'yan. Dahulu
Ada orang yang dia punya pendapat. Faraja'a anhu. Ya, kana rajulun yara ra'yan faraja'a anhu. Jadi ada orang dahulu dia punya pendapat tapi kemudian dia rujuk dari pendapatnya. Fataitu Muhammadan, ya. Fataitu Muhammadan farihan bidzalika. Maka aku datang kepada Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullah, tabi'in. Fa'ataitu Muhammadan, maka aku datangi, aku temui Muhammad bin Sirin farihan bidzalika. Ya, aku gembira karena berita ini, orang ini dulu jadi menyimpang dari kebenaran, sekarang dia rujuk. Ya. Farihan bidzalika ukhbiruh. Sampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Faqultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Lalu aku berkata kepada Muhammad bin Sirin, asy'arta, apa kamu punya firasat, merasa bahwa fulan dia meninggalkan pendapatnya alladhi kana yara. Yang dulu dia berpendapat dari pendapat itu. Ini tentu yang menyimpang. Faqal, kata Muhammad bin Sirin kepada Ayyub Sikhtiyani, unzuru ila ma yatahawwal. Coba kamu cermati, lihat kepada apa dia beralih. Dia tinggalkan pendapatnya ini, betul. Tapi kepada apa dia? Rujuknya itu kepada apa? Ila aina yatahawwal. Jadi yataghayyar. Kepada apa dia berubah? Inna akhirul hadits asyaddu alaihi min awwalihi. Kata Ibu Muhammad bin Sirin, sesungguhnya akhir ucapan mereka, ya, itu biasanya lebih dahsyat dari sebelumnya. Jadi Muhammad bin Sirin tidak langsung percaya. Ya, tapi dia bilang, coba kamu lihat, dia berubah kemana orang itu. Dia katanya rujuk. Rujuk apa? Rujuknya ini. Ya. Ilama yatahawwalu. Ilama yataghayyaru. Kemudian kata beliau, inna akhirul hadits asyaddu alaihim min awwalihi. Jadi bahwa ucapan pendapat mereka terakhir biasanya lebih dari dahsyat dari yang pertama. Yamruquna minal islami la yauduna fihi. Mereka itu keluar dari Islam dan tidak kembali kepada Islam. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal yang menunjukkan bahwa ya, terkadang atau ada di sebagian ahlul bid'ah itu yang dia keluar dari satu bid'ah tapi masuk pada bid'ah yang lebih dahsyat. Waliyadzubillah. Fi masail. Poin-poin penting dalam pembahasan ini. Al-mas'alatul ula, hajbullahi taubata an sahibil bid'ati hatta yada'a bid'atahu. Allah mengijab taubat dari sahibul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Atsaniyatu al-mubtadi'u yadhunnu annahu ala hudan fala yatub. Karena orang mubtadi' itu dia menyangka bahwa dia berada dalam petunjuk. Makanya dia sulit bertobat. Lain dengan ahlul maksiyah. Orang maksiat dia tahu bahwa dia maksiat. Ya, maka dia bertobat pada Allah Taala. Adapun mubtadi', ya, yadhunnu annahu ala hudan. Dia menyangka bahwa dia berada di atas petunjuk. Fala yatub, maka dia tidak kembali kepada kebenaran. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, al-bid'atu tanqulu sahibaha min syarrin ila ma huwa syarrun minhu. Ya, jadi ada nyata al-bid'ah atau satu bid'ah berpindah atau memindahkan, naqala yang qulu memindahkan sahibaha, yang memindahkan pelakunya dari yang buruk kepada yang lebih buruk. Kepada yang lebih buruk. Ar-rabi'atu, poin keempat, qubhu atharil bid'ati wa khataruha 'alal fardi wal mujtama'. Jadi jeleknya dampak dari bid'ah itu. Baik kepada dan bahaya bid'ah itu baik 'alal fard, pada perorangan ataupun pada masyarakat, dampaknya pada perorangan ataupun pada masyarakat. Ya, yakfi, ya, kita cukup sampai sini, insyaallah lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Itu babu la yukhadul ilmu
anil mubtadi'ah. Bab tentang ilmu tidak diambil dari ahlul bidah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tabaqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.